Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat rahmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengangkat kejahilan di dalam dirinya dan berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Karena takwa adalah derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita ingatkan kembali, kita niatkan kembali, kita rubah niat kita. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala haruslah ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menganggap diri kita berlebih dari yang lainnya, lebih berilmu, lebih soleh, lebih takwa, tidak. Karena ada larangannya, fala tuzakku anfusakum. Jadi janganlah kamu mentazkiyah dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Wa a'lamu bimanit taqa. Jadi harus kita camkan bahwasanya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, niatkan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa usaha ini adalah salah satu usaha yang Allah mudahkan untuk jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan ini adalah jalan yang paling mudah. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendengar, kita hanya melangkahkan kaki, tidak ada aksi yang lainnya. Sebagaimana salat, kita butuh rukuk, kita butuh sujud, kita butuh lisan kita berzikir, ucapan ketika sujud, doa ketika sujud, doa ketika bacaan ketika tasyahud dan yang lainnya. Akan tetapi ketika kita di majelis ilmu, kita hanya duduk mendengarkan, dan mudah-mudahan Allah pahamkan kita, dan itu pertanda kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah faqihkan, Allah pahamkan terhadap agama ini, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah pahamkan dia terhadap agama ini. Jadi kalau kita ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya Allah pahamkan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Jadi kebalikan dari kontekstualnya, kalau Allah tidak menginginkan kita kebaikan, Allah tidak mudahkan kita melangkahkan kaki untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda. Jadi kalau kita kembali kepada diri kita, Allah mudahkan kita untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, maka yakinilah ini nikmat dari Allah yang tiada taranya. Allah inginkan kebaikan bagi kita. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan air mata kita ketika kita sadar bahwasanya itu Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kita harus sadar betapa banyak jutaan kaum muslimin tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk ke dokteran, karena kalau sudah jadi dokter bayarannya mahal, ininya mahal, segalanya mahal. Saya masuk insinyur, sarjana teknik, segala macamnya. Nanti membuat konstruksi bangunan yang mendapatkan uang yang banyak. Saya ingin masuk sarjana ekonomi dan segala macamnya. Saya ingin menjadi accounting, mengaudit data-data dan segala macamnya.
ketika kita mempelajari agama Allah, saya ingin menjadi hamba Allah. Hamba Allah, kedudukan yang di dalam agama ini. Karena Allah memanggil ya ibadi. Ya ibadi berapa kali? Baik di dalam Al-Qur'an dan hadis Allah memanggil, bahkan Allah menyanjung nabinya ketika di Isra Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan tertinggi bagi kita. Hamba Allah itu kedudukan yang tertinggi. Kalaulah ada kedudukan itu pada kita, maka alangkah bahagianya kita hidup di permukaan bumi. Kita hamba Allah, budak Allah di permukaan bumi. Tapi kalau tidak ada itu dalam hati kita, hanya kemalasan yang ada, hanya kesombongan yang ada, hanya meremehkan orang yang ada, seolah-olah kita yang terbaik. Tidak. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hasilnya adalah derajat takwa. Sebagaimana kita sebutkan tadi, karena derajat yang paling mulia, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, apakah seorang raja? Tidak. Apakah seorang presiden? Tidak. Apakah seorang gubernur? Tidak. Atqakum, yang paling bertakwa di antaramu. Dan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertakwa. Salah satunya Allah turunkan firman-Nya, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bahkan sebagian ibadah itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan perbekalan yang paling baik ketika kita berjumpa dengan Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itu bukan sesuatu yang mudah digapai. Karena takwa bagi kaum muslimin dan muslimat di zaman ini adalah mutiara yang hilang di jiwa-jiwa atau di dada-dada kaum muslimin. Mereka mencari medali-medali yang lainnya. Mereka menjadi mahasiswa untuk mencapai cum laude. Mereka masuk ke sekolah lembaga pendidikan supaya mendapat predikat juara 1. Mereka masuk ke dalam menjadi pegawai atau karyawan, ingin tinggi golongannya, ada jabatan, ada strukturalnya yang tinggi. Alangkah langkanya manusia atau kaum muslimin dan muslimat di zaman ini yang mencari predikat takwa. Alangkah langkahnya manusia-manusia seperti ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tapi itu sedikit pemanasan bagi kita, bahwasanya kita harus senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Kasyfus Syubhat. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa belajar di Musola Ar-Rasyidin, tetapi belum sekarang karena pembahasan agak tinggi tingkatannya. Ini tuh Kasyfus Syubhat itu jarang dibahas di kajian-kajian umum, maksudnya karena orang yang baru belajar agama untuk memotivasi atau merangsang dia ingin beribadah kepada Allah, ini bukan kitabnya. Ini adalah kitab yang sebagai kita pejuang untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kita masuk ke dalam angkatan bersenjata. Ini dia kitabnya. Jadi kalau kita pindah sekarang, sebagaimana pembicaraan dengan Pak Indra, sepertinya belum cocok. Karena takut-takutnya pas pertama, udah bantahan, kafir. Ini bahaya. Karena kita harus melihat porsi yang harus, mana yang dibahas, mana yang tidak. Karena setiap orang yang menerima itu tidak sama. Kadang pertama kali datang, yang dibahas dahsyat, seperti itu. Jadi kalau yang pertama-tama, misalnya kita di masjid umum, kita akan membahas sesuatu yang bisa dicakup oleh umum. Misalnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu semua membahas itu Riyadhus Shalihin. Dan salah satu keberkahan Riyadhus Shalihin adalah bahwasanya kitab yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi itu diterima oleh seluruh kalangan. Bahkan di antara jamaah tabligh
itu menggunakan Riyadhus Shalihin dalam bayan mereka, apa namanya, perkumpulan mereka itu bayan. Sebagian mereka meninggalkan fadail amal mereka membahas Riyadhus Shalihin. Karena Riyadhus Shalihin Allah berikan keberkahan walhamdulillah, setelah Al-Qur'anul Karim yang banyak dibahas adalah Riyadhus Shalihin di permukaan bumi ini. Setelah Al-Qur'anul Karim, Riyadhus Shalihin yang paling banyak dibahas. Kita ke Masjid Nabawi dibahas oleh ulama, Riyadhus Shalihin. Kita ke Masjidil Haram dibahas Riyadhus Shalihin. Kita ke Indonesia dibahas Riyadhus Shalihin. India, Pakistan, Bangladesh, bagi yang ingin lebih meninggalkan fadail amal, mereka membahas Riyadhus Shalihin. Pondok-pondok pesantren itu membahas Riyadhus Shalihin. Taman-taman orang soleh. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita ketahui bahwa salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dan itu mudah diterima di Indonesia dan Asia Tenggara secara umumnya. Jadi mudah-mudahan nanti insyaallah setelah kita menyelesaikan ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Mungkin kita bisa atau berpindah di situ atau bagaimana, Allah ta'ala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kita pernah satu kali, pas besoknya tidak diizinkan lagi. La kata ilah. Nanti takutnya sekali dua kali balik ke sini lagi. Itu hanya sekedar pengumuman tadi sebelum pergi ke musola, itu pembahasan kita. Kemudian ada pengumuman juga, mungkin nanti diumumkan di tanggal sekitar tanggal 20 Ahad, besok Ahad satu lagi, mungkin kita libur, begitu juga di Ahad depan libur, insyaallah safar juga. Jadi kajian kita di bulan Rabiul Akhir ini hanya satu kali. Biasanya satu bulan kita dua kali berbagi dengan Masjid Dakwah. Sekarang untuk bulan Rabiul Akhir ini hanya satu kali. Karena insyaallah di pekan ketiga itu jatuhnya tanggal 20 Oktober, itu kita masih safar, belum istilahnya belum di tanah air. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan dalam perjalanan tersebut. Kita sebelum melanjutkan di jawaban yang ketiga, kita ulang kembali karena ini butuh konsentrasi. Yang mana ini adalah isi dari kitab ini. Isi dari matan ini adalah pembahasan kita sekarang ini. Sudah sekian kali kita, mungkin sudah 18 kali kita membahasnya, baru di pembahasan ke-19 atau 20 baru kita masuk dari kitab ini. Pembahasan terbesar, syubhat terbesar dari kaum muslimin, yakni bahwasanya mereka mengatakan syubhat yang terbesar. Kami syahadatain, kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami salat, kami berpuasa, kami zakat, kami haji, kami membenarkan Al-Quran, kami mengimani hari berbangkit. Lalu bagaimana bisa disamakan dengan orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW? Bagaimana? Ini kalau kita ambil tanpa ada tahunya kita bantahannya, maka kita akan, oh iya, yang apa seluruhnya diamalkan. Rukun Islam, hari berbangkit, Al-Quran diimani. Lalu mengapa harus dengan kondisi ini disamakan dengan kafir Quraisy yang ada di zaman Nabi SAW? Kafir Quraisy di zaman Nabi SAW tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak haji, mereka tidak zakat, mereka mendustakan Al-Quran, mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Di mana persamaannya? Bukankah ini, bayangkan syubhat ini kalau kita tidak mempelajari bantahan atau jawaban dari syekh atau muallif rahimahullah ta'ala, maka kita juga terbawa. Alhamdulillah, jawaban pertama telah kita bahas bahwasanya ijma' para ulama bahwasanya barang siapa yang mengimani sebagian dari risalah Nabi SAW lalu mendustakan sebagian, walaupun hanya satu bagian, maka itu dihukumi kafir. Ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Seluruh diterima, tetapi ada satu yang tidak diterima, maka ijma' ulama itu tetap dihukumi kafir. Karena kata ulama, mendustakan sebagian itu sama mendustakan seluruhnya. Dan kita sudah bawakan seperti orang terdahulu, orang Yahudi dan Nasrani, mereka hanya mendustakan satu nabi,
yakni Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak dianggap mereka sama dengan agama samawi. Hanya satu Nabi yang mereka dustakan, yakni Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi seakan-akan mendustakan seluruh Nabi, bahkan mendustakan Isa bin Maryam, mendustakan Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan Taurat. Baik, yang kedua, jawaban yang telah kita bahas bahwasanya kita sudah memaklumi, sudah maklum bahwasanya tauhid itu adalah pokok dari ajaran Islam, dasar dari ajaran Islam. Seseorang yang tidak sholat, mengingkari yang lainnya seperti sholat, telah kita bahas bahwasanya orang yang tidak mengimani sholat itu wajib, kufur. Ulama yang mengkufurkan. Sholat itu tak tahu wajib tu dah. Tak ada wajibnya dah. Itu dikufurkan oleh ulama. Karena beda orang yang beriman dengan orang yang kufur adalah tarakus sholat, meninggalkan sholat. Dia meninggal, ini harus dirinci juga. Dia meninggalkan sholat, tetapi dalam hatinya masih berkeyakinan sholat itu wajib, itu tidak dihukumi kufur. Ini berbeda, itu malas. Tetapi dosa besar. Dosa besar. Karena sholat itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina, lebih besar meninggalkan sholat, lebih besar daripada dosa orang yang membunuh, dan lebih besar daripada orang yang berjudi dan segala macamnya. Meninggalkan sholat. Dan begitu juga dengan tauhid, itu lebih besar, lebih penting daripada sholat. Kita katakan lebih penting karena dia pondasinya. Syarat seseorang itu diterima ibadahnya dengan tauhid. Syarat seseorang itu masuk Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid. Pondasinya. Jadi sudah dimaklumi bagaimana seseorang itu tidak dihukumi. Sementara di bagian yang lain mengingkari haji, mengingkari hari berbangkit, mengingkari yang lainnya, hanya itu satu saja, itu ijma ulama bahwasanya itu kufur. Apalagi dia tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia salat, meskipun dia haji, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, tetapi tauhidnya rusak. Dan kita sudah bawakan perumpamaannya. Segelas air yang di dalamnya ada kotoran tinja dimasukkan, hanya seujung kuku kita masukkan sini. Kita tidak mau meminumnya. Begitulah kesyirikan perumpamaannya. Kesyirikan di dalam amal. Apabila ada kesyirikan di dalam sebuah amal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kesyirikan. Allah tidak butuh tandingan, sekutu. Dan kalau sudah seperti itu kita memahaminya, maka kita harus berusaha menghilangkan seluruh bentuk kotoran-kotoran yang merusak tauhid kita. Itu jawaban yang kedua. Dan adapun jawaban yang ketiga, inilah insyaallah yang kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa qad aslamu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'adhdhinuna wa yusalluna fa in qala innahum yaqulun inna musailama nabiyyun faqul hadha huwa al-matlub idza kana man rafa'a rajulan ila rutbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu syahadatan wala salat fa kaifa biman rafa'a syakhsan aw yusuf aw sahabiyan aw nabiyyan ila martabati jabbaris samawat wal ardh subhanallah ma a'zama sya'nahu kadzalika yaqba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Dikatakan juga para sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah, padahal kaum ini benar-benar telah masuk Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan
memandangkan azan dan mendirikan sholat. Jika mereka berkata, mereka hanya mengatakan bahwa Musailamah adalah seorang nabi, maka katakan kepadanya, ya memang begitu. Apabila ada orang yang mengangkat seseorang sebagai nabi, maka dia kafir, halal harta dan darahnya, dan tidak bermanfaat kepadanya dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Tidak bermanfaat pula salatnya. Apalagi orang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, sahabat atau nabi sampai sederajat penguasa langit dan bumi. Subhanallah, maha suci Allah. Alangkah beratnya kekafiran orang tersebut. Yang demikian itu karena Allah telah mengunci mata hati orang-orang yang tidak mau memahami. Quran surat Ar-Rum ayat 59. Baik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Ini adalah jawaban yang ketiga yang dibimbing kita oleh muallif seandainya mereka memberikan hujah seperti ini. Dikatakan di sini bahwasanya sahabat Nabi haula ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah sebuah suku yang besar ketika itu. Itu berada di negeri namanya Yamamah yang berbatasan dengan Bahrain, berbatasan dengan Hijaz, berbatasan dengan Najd, berbatasan dengan Yaman. Jadi sebuah negeri yang besar. Dan mereka tetap memerangi sahabat Nabi SAW karena ini terjadi di zaman Khalifah Rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzab. Karena Musailamah Al-Kadzab, beliau mengaku bahwasanya dia seorang nabi. Turun wahyu kepadanya. Yang sebenarnya beliau adalah belajar sihir. Belajar sihir dan sihir yang didapatkan dari jin-jin, wahyu syaitan, itulah yang dikatakannya itu adalah wahyu Allah. Dan dia mengaku seorang nabi. Diperangi oleh Abu Bakar dan terjadilah peristiwa yang hebat ketika itu, perang Yamamah. Perang yang banyak menggugurkan sahabat yang hafal Al-Quran. Perang Yamamah, perang besar. Karena Musailamah Al-Kadzab itu banyak pengikutnya dari Bani Hanifah yang disebutkan oleh muallif. Maka ketika itu pasukan kaum muslimin dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Dan beliau ditusuk dengan tombak dari jarak jauh oleh Wahsy. Wahsy sebagaimana kita ketahui adalah orang yang menombak Hamzah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka ketika dia memang menancapkan tombak dari jauh, memang itu keahliannya. Di bidiknya Musailamah Al-Kadzab lalu dilemparnya tepat di jantungnya. Dan ketika itu dia berbahagia karena seolah-olah telah impas ketika dia membunuh Hamzah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Nah, jadi itu mengenai sahabat, yakni para sahabat ketika itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap memerangi, padahal mereka disebutkan oleh muallif mereka bersyahadat. Ada azan, ditegakkan azan, ada solat Jumat, ada solat berjamaah, tetapi tetap diperangi karena mengangkat Musailamah Al-Kadzab dengan martabat kedudukan kenabian. Lalu dijelaskan oleh muallif di sini bahwasanya haza huwal matlub. Maka katakanlah, ini ada semacam tuntutan, idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar. Jadi ada seseorang yang diangkat derajat kenabian sebagaimana derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukumi kufur. Lalu kata muallif, orang yang kufur halal darah dan hartanya sebagaimana tadi diperangi oleh pasukan kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang, jadi walam tanfa'u syahadatan tidak bermanfaat dua kalimat syahadat, wala shalah dan salatnya. Ini di sini penekan. Fa kaifa biman rafa'a syamsan? Bagaimana seseorang yang mengangkat Syamsan, ini nama orang seperti Musailamah Al-Kadzab atau yang lainnya, yang Syamsan au Yusuf au sahabai au sahabian au nabiyan ila martabati jabbaris samatil ard. Lalu bagaimana orang-orang yang disebutkan tadi, nabi dan yang lainnya seperti Nabi Isa yang orang-orang Nasara mengangkatnya ke martabat penguasa langit dan bumi. Lalu kata muallif, subhanallah, dia menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah.
ma'azam sya'nuh, alangkah besarnya perkara ini. Lalu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 59, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati seseorang yang tidak memahami. Jadi orang yang tidak memahami akan Allah kunci matinya, atau Allah palingkan. Azaghallahu dalam surah ma'adha qulubuhum, Allah palingkan hati mereka. Jadi bagi yang Allah palingkan hatinya, inilah yang berbahaya. Allah yang memalingkan hati atau Allah telungkupkan hati seseorang, itu yang berbahaya. Taib. Kemudian jawaban yang keempat, tafadhol. وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج أو أمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر ويقال أيضا بنو أبي itu dulu. Itu dulu. Itu yang keempat, Pak. Yang keempat itu dulu. Yang keempat itu dulu, nanti dulu. Katakanlah juga orang-orang yang dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Thalib semuanya mengaku dirinya Islam dan mereka termasuk dari pengikut Ali radhiyallahu anhu. Mereka belajar ilmu dari para sahabat. Akan tetapi sayang, mereka memiliki keyakinan terhadap Ali sama seperti orang-orang yang berkeyakinan terhadap Yusuf, Syamsan dan yang semisalnya. Bukankah tidak mungkin para sahabat bersepakat memerangi dan mengkafirkan kaum muslimin? Ataukah kalian menyangka bahwa berkeyakinan terhadap suatu taj, mahkota dan yang semisalnya tidak mengganggu iman dan keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadikan kafir? Taib. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah bantahan selanjutnya, yakni bantahan keempat, jawaban yang keempat. Karena di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan atau Abu Turab, itu terbentuklah satu kelompok yang berkeyakinan yang kita kenal di zaman ini adalah Syiah. Tapi Syiah ini adalah lebih dahsyat lagi, bukan Syiah Rafidhah atau Syiah yang kita saksikan. Adalah di zaman Ali bin Abi Thalib, Syiah yang seperti ini adalah yang mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi Tuhan. Mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Bayangkan di zaman zaman Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ketika itu mengambil keputusan bahwasanya orang-orang itu dikumpulkannya dan dibakar. Karena Ali tidak redha dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun aksi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini, bahwasanya dia membakar orang yang menganggap dirinya Tuhan. Itu di zaman itu, bayangkan, mengangkat Ali menjadi Tuhan, keyakinan. Itulah syaitan yang menggoda anak cucu Adam. Lalu ketika itu sebagian sahabat mengingkari. Karena kata sebagian Ibnu Umar atau yang lainnya kalau tidak salah, seandainya Ali bin Abi Thalib cukup memenggal leher mereka. Lalu dibawakannya yang ketika Nabi SAW melarang membakar semut. Ada orang yang digigit semut dalam satu safar, lalu sebagian dibakar, seluruhnya habis sama sarang-sarangnya. Lalu apa ini kata Nabi? Lalu dikatakan bahwa telah dibakar ini. Lalu Nabi SAW bersabda, dan ini hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, innahu la yambaghi ayya'dzaba bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh seseorang itu mengadab dengan api, karena kecuali yang
Tuhannya api tersebut yang menciptakan. Maksudnya hanya Allah yang boleh membakar dengan mengazab dengan api karena Allah yang telah menciptakan. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak dibolehkan mengazab dengan api. Dan dapat kabar bahwasanya yang azaban maksudnya yang terkena api itu lebih lebih sakit. Itu pernah dirasakan oleh orang yang pernah terbakar. Dia pernah terpotong jarinya, pernah yang lainnya, kecelakaan atau yang lainnya. Tetapi ketika terbakar itu memang sakitnya luar biasa katanya. Nah, itu makanya azaban yang sangat pedih, azabun alim, azabis sa'ir, azaban ya, neraka yang menyala-nyala itu sangat pedih. Jangankan neraka yang sangat pedih yang menyala-menyala, kita terbakar dengan lilin saja alangkah terkejutnya kita. Atau sedikit dengan minyak panas yang di dapur, misalnya orang rumah lagi menggoreng, sedikit itu terkejut kita. Apalagi ini apinya. Dan api dunia itu 1/70 bagian dari apinya di neraka. Itu api dunia sudah sangat panas. Apalagi api di neraka. Jadi ini keyakinan orang yang hujah, salah satu jawaban di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi suatu kekufuran yang menganggap Ali jadi Tuhan. Lalu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang kelima, tafadhal. Wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddar alladziina malakul Maghriba wa Misra fi zamani Bani Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jum'ah wal jama'ata falamma azharu mukhalifata asy-syari'ah fi asya'a duna ma nahnu fihi ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin wa ghazahumul muslimuna hatta istanfadu ma bi aydihim min buldani muslimin. Katakanlah juga Bani Ubaid al-Qaddar yang menguasai negeri Maghrib dan Mesir pada masa Khalifah Bani Abbas. Semua mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, mendirikan salat jamaah dan salat Jum'ah. Akan tetapi, ketika mereka memperlihatkan pertentangan terhadap syariat dalam beberapa perkara yang tidak sebesar apa yang dilakukan orang-orang di zaman kita ini, para ulama bersepakat mengkafirkan dan memerangi mereka. Negeri mereka dihukumi sebagai negeri yang harus diperangi. Kaum muslim pun memerangi mereka untuk merebut kembali negeri kaum muslim yang telah mereka rebut. Ini jawaban yang kelima, yakni muallif mengembalikan kita kepada sejarah di zaman Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah mereka menyerang Bani Ubaid al-Qaddah yang berkuasa di Maghrib yakni Maroko dan Mesir ketika itu. Lalu diserang karena orang-orang Bani Qaddah ketika itu menampakkan perselisihan mereka di dalam memahami syariat. Lalu diperangi oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Direbut kembali karena mereka telah menyelisihi syariat yang diyakini oleh ijma' para ulama sehingga mereka diperangi. Dan ini adalah salah satu dalil jawaban bahwasanya orang yang menyelisihi secara nyata maka itu diperangi sebagaimana yang terjadi di Bani Abbasiyah ini. Jadi sikap kita ini memahami ini bukan kita yang berperang. Ini hujah jawaban bahwasanya ketika yang berkuasa Khalifah Bani Abbasiyah tetap memerangi orang yang padahal itu Bani Al-Qaddah itu adalah penguasa di Maroko, Maghrib sekarang Maroko dan Mesir, tetap diperangi dan ditaklukkan menjadi kawasan Bani Abbasiyah. Nah, jadi itu. Seandainya mereka tidak menyelisih syariat, tentu mereka tidak masuk dalam kawasan Bani Abbasiyah. Itu maksudnya. Taib yang jawaban yang keenam, tafadhal. Wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yukaffaru illa annahum jama'u baina asy-syirki wa taqdiri ar-rasuli wal Qur'an wa inkari al-ba'thi wa ghairi dhalik
كما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد الإسلام ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمات يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. Baik, ini adalah jawaban yang keenam, yakni bahwasanya orang-orang terdahulu mereka orang-orang tersebut tidak hanya membahas orang kufur itu syirik atau mendustakan Rasul atau mendustakan Al-Quran. Bahkan ulama terdahulu, semua ulama mazhab itu di dalam kitab mazhabnya ada bab hukmal murtad, hukum orang yang murtad keluar dari Islam. Bahkan di bagian bab itu dijelaskan orang yang bersenda gurau terhadap agama ini, maka itu dihukumkan murtad karena dia telah memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, telah bersenda gurau terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah azan, untuk keterangannya nanti ayatnya bagaimana orang itu dihukumi kafir karena memperolok-olok ada surat At-Taubah dan yang lainnya, bahwasanya orang-orang yang memperolok itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, dengan Allah atau dengan ayatnya dan rasulnya kamu bersenda gurau. Asbabun nuzul ayat ini turun ketika orang-orang munafik itu mengatakan bahwasanya orang-orang Qori ini perutnya buncit-buncit, mereka takut berperang dan segala macamnya. Akhirnya dikadukan kepada Nabi SAW, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya itu senda gurau saja. Tetapi mereka bersenda gurau dengan Allah, dengan Rasulnya dan dengan ayatnya. Maka mereka dihukumi kafir, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, Al-Qur'an, ayat, hadis, amalan Nabi SAW, karena itu ungkapan yang sepele, akan tetapi ulama mazhab di bab hukum murtad itu yang sepele itu dihukumi keluar dari Islam. Dan ayatnya, keterangan yang lebih jelas insyaallah akan kita lanjutkan di bulan Jumadil Awal insyaallah. Karena di bulan ini kita hanya sekali, insyaallah di tanggal 12 sampai 23 Oktober kita safar insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelapangan, dan Allah berikan ini suatu amalan yang untuk bisa mendekatkan diri, semua amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umroh, haji, tawaf di Baitullah hanya satu tempatnya, yaitu di Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena sudah azan berkumandang, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.